paling penting apa? Kalian udah cukup tahu, udah cukup kenal ya bagus gitu ya. Oke, ya seperti itu ya Paul. Oke, baik, kita mulai saja karena sudah waktunya kita berdiskusi ya, udah jam 10 pas ya. Nah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, untuk pertemuan sekarang kita diskusi ya, ini terkait objek ya yang akan menjadikan acuan masa depan ya tentunya gitu ya di masa milenial sekarang gitu ya. Apalagi nih generasinya udah generasi keberapa ini kalau 4.0 itu ya, jadi udah milenial lah ya. Oke, kan kalau dulu itu ada modelnya 2G, 3G, sekarang udah 4G ya, bahkan kita mau menghadapi 5G. Nah, itu juga ada masa transisi. Nah, masa transisi yang kita hadapi ini sudah cukup betul-betul banyak ya yang menjadikan acuan apa tantangannya. Ya, tantangannya apa? Kita saingan ya, bersaing ya dalam polanya penempatan atau menggunakan konten digital. Nah, jadi secara nggak langsung gitu ya, kita harus bergaul ya dengan dunia digital ya. Nah, jadi ada istilahnya kan orang awam dan orang apa namanya sudah paham gitu ya. Nah, kita yang tadinya awam, nah sekarang sudah mengenal dan bahkan sudah menerapkan gitu ya dan sudah menggunakan malah ya. Oke, nah jadi acuannya apa? Kita lihat ketika kalian dulu pernah mungkin ya tahu istilah BlackBerry, mungkin ada yang pernah ngalamin BlackBerry dulu, BBM atau BB, ada yang sudah pernah ngalamin? Pernah, Pak. Nah, sekarang BlackBerry ada nggak? Nggak ada, Pak. Kenapa gitu nggak ada sekarang BlackBerry gitu? Coba alasannya kenapa nggak? Ya, oke, kata kata kalian semua ya. Nah, itu nggak ada nih BlackBerry. Kenapa sih BlackBerry menghilang? Coba pemikiran kalian tuh kenapa BlackBerry bisa menghilang? Karena persaingan bisnis mungkin, Pak. Oke, apalagi zaman Pak. bebas aja kalian persaingan bisnis. Oke, masuk akal. Oke, beda zaman. Apalagi kira-kira apa lagi selain beda zaman, pola bisnis? Ya. Oke, Tidak tidak mengikuti adanya zaman. adaptasi. Oke, oke itu masuk akal gitu ya. Itu suatu pola yang benar gitu. Tidak ada kategori itu apa salah atau ini enggak. Itu benar gitu. Tadi ketinggalan zaman, kemudian juga oke BlackBerry itu enggak apa namanya nggak bisa bersaing dengan model kayak Android itu kan. Ya benar juga. Tapi yang paling penting acuannya apa? Itu ada inovasi. Ya, ada transisi. Ya, ada masa transisi, ada transformasinya. Nah, itu dari mana? Nah, karena pola pengembangan teknologi. Nah, contohnya apa? Kalian baru membuka aplikasi Play Store ya, di APK ya, APK atau di Play Store atau di Google Play ya di Android. Nah, ketika kalian lihat ada aplikasi BBM. Nah, itu kan ya, kok bisa di-download, kemudian sama polanya kayak di BlackBerry. Nah, itu kan apa artinya apa? Suatu layanan aplikasi BlackBerry ada di Play Store. Artinya apa? Bahwa BlackBerry itu juga punya transformasi. Dia harus migrasi dari BB ke Android, ya kan? Nah, itu pun apa? Ada betul tadi persaingan bisnis, ada era perkembangan industri, ya. Nah, artinya bagaimana si perangkat BlackBerry harus bermutasi jadi perangkat di aplikasi Android. Nah, itu pun juga suatu daya tarik tersendiri ya. Bagi siapa? Bagi user atau bagi peminat ya, yang terkait dengan model teknologi. Artinya apa? Ketika orang punya model Android, nah dia sudah mencakup BlackBerry-nya. Nah, sehingga BlackBerry itu persaingannya semakin menurun. Dan artinya apa? BlackBerry sudah tidak berinovasi lagi. Nah, jadi kategorinya apa? Itu ada perubahan ya, sistem teknologinya. Nah, itu acuannya. Kenapa BlackBerry hilang? Ya itu tadi ya. Karena ada
transisi dan transformasi digital yang ada di aplikasi BB dipindahkan ke aplikasi di Android. Nah, sekarang lebih nyaman mana, BlackBerry atau pakai Android? Android, Pak. Android. Kenapa? Lebih Android, Pak. user friendly, betul nggak? Ya. Betul, Nah, Pak. sekarang Betul, kalau misalkan pakai BlackBerry bisa video callan nggak? Bisa. Bisa. Tapi untuk kirimin file bagaimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Android. Bisa, tapi lebih cepat di mana? Di Android, Pak. Nah, itu kan dari segi apa? Aspek kebutuhan kecepatan bagaimana suatu aplikasi itu yang memudahkan buat kebutuhan usernya kan, ngirimin file, ngirimin video. Kalau di BlackBerry mungkin bisa, cuma lambat, betul nggak? Ada keterbatasannya ya. Nah, itu ya. Walaupun secara versi ada BlackBerry yang Gold, ya, ada BlackBerry yang tipenya apa kan banyak tuh. Nah, tapi yang jadi paling penting apa? Isi konten softwarenya. Nah, itu ya. Jadi ada yang betul-betul tadi bisa menjawab kebutuhan user, adapun juga keterbatasan untuk usernya, ya. Oke. Nah, jadi itu ada proses inovasi. Nah, bagaimana dengan konsep digital yang kita bahas hari ini? Sama, ya. Nah, sama ya. Jadi pola-pola aspek kebutuhan digital itu sangat beragam. Contohnya kalau kita ngebahas konten VR aja, virtual reality gitu kan ya. Nah, itu pun juga sekarang orang banyak yang menggunakan itu. Ya kan, apalagi sekarang sudah dikenalkan malah ya. Nah, terhadap kebutuhan segi konten yang ada pada kebutuhan industri. Banyak kan sekarang orang yang berkecimpung di bidang VR. Contohnya apa? Ya tadi ya, waktu Bapak lihat di berita gitu ya, bahkan orang pun sekarang berlomba-lomba bagaimana menyaingi ya pangsa pasar di industri ya, bersaing gitu. Artinya apa? Ketika ada produk tawarkan, nah bukan lagi berupa 2D atau 3D. Sekarang udah berbentuknya 4 dimensi malah. Nah, itu kan juga satu pola perkembangan bagaimana teknologi VR itu banyak digunakan sehingga orang banyak tertarik. Nah, ini kan jadi ada pengalaman tersendiri ya kan, ada ketertarikan sendiri gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, jadi kita akan bahas ya secara lebih general dulu ya. Nah, tentang konsep VR-nya ya. Jadi kalian harus mengenal dulu apa sih konsep yang dipakai VR saat ini gitu kan, bagaimana sih polanya, kok kenapa ada inovasinya gitu kan, kemudian bagaimana penerapannya. Nah, ini juga sangat luas sebetulnya ya, jadi tidak hanya satu titik aja ya, oh ternyata visual itu hanya buat aplikasi tertentu, enggak, tapi semua ya, bahkan juga berapa kebutuhannya, nah mencakup dari mulai industri ya kan, proses bisnis, kemudian juga kebutuhan untuk teknologi pendidikan gitu kan, itu juga ngedukung ya. Bahkan yang paling penting apa, bagaimana nah ini tertarikan dengan dunia hiburan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak tekankan apa ini pengembangan dari segi konsep penerapan VR ya, dan model sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar yang ada di dunia industri. Nah, ini yang paling penting untuk apa? Untuk kalian ketahui, untuk kalian pahami ya. Oke, nah kemarin kita sudah melakukan analisis. Nah, itu kan ada beberapa konsep yang harus minimal kalian tahu dulu ya, harus pahami dulu ya. Apa yang bisa kalian pahaminya? Nah, dengan adanya kebutuhan VR ya, pemanfaatan itu bagaimana gitu kan. Nah, tadi ya Bapak akan bahas ya. Nah, ini sebagai sumber untuk diskusi kita hari ini ya. Nah, contohnya kenapa sih kita sekarang banyak memanfaatkan sistem VR-nya? Apa sih yang dampak mempengaruhinya gitu kan? Nah, itu kan juga jadi apa? Kebutuhan SDM, betul nggak? Sumber daya manusia utama yang membutuhkan itu. Ya, tentu. Kenapa ada SDM-nya dulu? Ya, manusia kan sekarang itu sudah berubah zaman. Ya kan? Coba aja kalian lihat. Zaman dulu hanya model apa, sempoa, alat hitung ya, alat hitung. Kemudian bertransformasi jadi apa? Kalkulator, betul nggak? Ya, zaman dulu kan zamannya Majapahit itu nggak ada kalkulator, ya kan, nggak ada istilah sempoa, mereka ngitung juga manual, ya kan, bahkan juga untuk ngatur, bukan ngatur, untuk mengetahui
bagaimana itu fenomena alam ya, misalkan apakah itu bakal hujan, apakah itu nanti mataharinya misalkan waktunya itu mendekati malam. Nah, itu kan apa? Faktor dari intensitas cahaya matahari, ya kan? Nah, kemudian juga perhitungan kayak waktu ya. Nah, itu kan juga mereka dari mana? Dari alam. Sekarang sudah berubah. Ada istilahnya inovasi satelit BMKG. Nah, itu kan jauh ya, jauh beda ya. Nah, ini makanya penting kenapa sih kita harus memahami dulu ya secara covernya gitu tentang fenomena-fenomena VR ya. Nah, kalau ada topik diskusi terkait dengan apa yang mempengaruhi pemanfaatan sistem virtual reality-nya itu kan juga kebutuhan sumber daya manusianya dulu ya. Nah, jadi kan di situ apa? Manusia sekarang butuhnya apa? Ya kan apa sih yang mendaya tarikan manusia sekarang butuh VR? Ya tadi ya karena perkembangan zaman ya kan. Nah, untuk apa? Nah, jawabannya kalau untuk apa sih gitu? Ada inovasi. Untuk kebutuhan inovasi untuk menemukan suatu pola ide gagasan untuk diterapkan di berbagai macam bidang kan seperti itu. Jadi paling penting apa? Kategori pemanfaatan VR ya. Nah, itu kan daya dorong SDM, kebutuhan faktor sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu sekarang udah banyak berinovasi, sudah bertransformasi digital. Yang tadinya kategorinya itu belum ada hanya sketsa gambar, sekarang sudah berupa objek animasi visual secara menyeluruh. Ya, nah itu dampaknya apa? Nah banyak ya. Kalau dalam perusahaan misalkan ya ada tahap pengurangan biaya. Nah, contohnya apa? Perusahaan misalkan di bidang marketing, ada yang tuh bidang marketing di sini, dan ada yang pernah tahu konsep marketing seperti apa? Kira-kira marketing itu apa? Penjualan bukan Pak? Oke, penjualan. Nah, penjualan. Hanya model tekniknya itu kan ya, pemasaran bisa masuk ya, penjual pemasaran. Tapi marketing itu istilah polanya, ya, menjual ya. Secara harfiah itu marketing itu menjual. Tapi ada teknik penjualannya. Nah, itu kan juga bagaimana tadi ya, yang penerapan VR itu terhadap biaya bagaimana? Wah, Pak, ternyata menggunakan VR itu lebih murah, lebih tepat sasaran, lebih familiar misalkan ya. Nah, lebih orang itu tertarik apa? Yakin dan percaya. Bagaimana tahunya? Kan bentuknya sudah beda. Coba kalian lihat marketing misalkan produknya berupa gambar biasa. Ya kan misalkan orang menawarkan properti, ya kan nawarin bentuknya kursi, meja ya. Nah, misalkan ditawarkan berupa produk seperti hanya brosur. Itu biaya yang dikeluarkan besar nggak untuk mengeluarkan brosur itu kira-kira? Sangat besar ya, bahkan bisa sampai puluhan juta. Kenapa? Karena dari segi konten penempatan brosur itu juga lumayan loh ya. Dari mulai cetak, kemudian apalagi nyawa orangnya untuk menyebarkan, ya kan. Nah, kemudian juga dari segi waktunya gitu. Waktu cetak misalkan, oke lah kalau 10 lembar sih mending ya. Tapi kalau misalkan sudah harus 10.000 rim, ya dan disebarkannya di berbagai 8 kota provinsi, misalkan, wah repot tuh. Ya kan, wah nyuruh biaya berapa. Nah, coba kalau pemanfaatan VR. Nah, itu ya. Jadi ada biaya yang bisa diminimalisir atau dikurangi ya. Nah, itu jadi Bapak sengaja kemarin kan ada beberapa konsep observasi pola pikir kalian ya. Nah, ini kan paling penting apa covernya dulu nih ya. Jadi kalian sebelum masuk membedah apa itu ilmu virtual reality. Nah, jadi dampaknya dulu deh apa kalau kita mengenal dengan konsep virtual reality. Apa sih pengaruhnya? Apa sih manfaatnya? Kan yang paling penting itu. Manfaatnya buat apa gitu kan? Pemanfaatannya buat apa? Kita harus tahu virtual reality tadi ya. Nah, ternyata kebutuhan SDM-nya sekarang sudah berubah. Ya kan orang sekarang sudah tidak lagi membutuhkan kategori manual-manual. Lewat dari brosur orang udah gak tertarik. Coba lihat banyak di pinggir jalan pamflet itu kan apa ketika pohonnya itu ditaruh poster, ditaruh iklan itu kan jadi istilahnya kotor ya, apalagi di pertokoan tempel-tempel misalkan ya ada iklan apa. Nah, itu kan juga orang tertariknya apa?
ya nggak ada gitu ya toh. Coba kalau menggunakan template visual reality, ya artinya apa? Ditempatkan pada model simulasi digitalnya. Nah itu kan juga beberapa kategori VR satu ya tadi itu kan ada ramah lingkungan, betul ya? Nah artinya apa? Terkotor oleh kertas-kertas yang banyak beredar. Ya kan seperti halnya orang di pinggir jalan tuh ngasih brosur, pasti itu dibuang, lempar ke jalan kertasnya, ya kan? Kemudian juga ada pamflet, misalkan ditempel, nah kita cabut, ya kan muncul apa? Muncul sampah. Nah itu kan juga artinya apa? Ada suatu objek yang kotor ya atau tidak bersih gitu ya. Nah itu kan juga manfaatan seperti itu orang yang membuat pamflet, buat brosur justru buang-buang waktu, buang-buang uang. Nah, beda dengan tadi kalau kita lihat konsep VR-nya, nah modelnya apa? Tentu ya mengurangi biaya. Kemudian apa? Tadi ada ramah lingkungan, ya kan? Nah, bagaimana dampaknya gitu kan? Informasi lebih cepat disampaikan, betul kan? Nah, ya, jadi beda loh dengan misalkan pamflet brosur itu kan hanya per rumah, ya kan per apa namanya per komplek, misalkannya per wilayah gitu kan. Nah, itu juga agak lama ya. Gitu. Jadi kalau kita membahas apa sih yang menjadikan faktor pengaruh pemanfaatan sistem virtual reality-nya tadi ya berdampak pada kebutuhan SDM yang membutuhkan banyak inovasi, banyak perubahan. Bahkan juga secara sistemnya harus ada transformasi. Untuk apa? Untuk kebutuhan user. Ya. Nah ya, jadi itu. Kalau kita berbicara soal konsep sistem apa yang dimanfaatkan VR, nah itu tadi ya. Satu, terhadap kebutuhan SDM. Yang kedua, lingkungan konsep penempatan sistemnya atau pola pengembangan sistemnya. Oke, dampaknya apa tadi ya? Nah, itu ya. Jadi ada keuntungannya. Nah, itu pertama dari segi SDM-nya itu sendiri ya. Satu, ada pengurangan biaya. Artinya apa? Nah, jadi ada hemat waktu dan uang ya. Nah, itu jadi kan kalau cetak brosur tadi ya itu kan lama ya kan dan yang anggaran lebih besar tentunya. Jadi ketika ada orang yang ditugaskan untuk menyebarkan pamflet, itu kan dunia marketing ya, ada bonus ya kan. Kalau dia dapat konsumen. Nah, kalau kita bicara soal biaya, nah misalkan gaji perusahaan 3 juta, si orangnya itu ya, si SDM-nya bagian marketing dikasih 3 juta. Itu kan apa namanya? Gaji pokok. Tapi perusahaan kan nah membutuhkan 2 kali lipat gaji. Artinya apa? Harus ada keuntungan. Kalau plus misalkan anggaran 4 miliar, satu orang gaji orangnya 3 juta. Nah, kalau misalkan balance, nah pasti perusahaan juga akan rugi lama-lama bahkan kolaps. Nah, bagaimana untuk minimalkan itu? Artinya harus ada upaya SDM yang lebih gencar lagi cara marketingnya, ya teknik marketingnya. Nah, jadi itu, jadi ada tantangan tersendiri untuk apa? Untuk lebih termotivasi bagaimana meningkatkan penjualan. Nah, coba bandingkan dengan pola yang diterapkan menggunakan VR. Justru hemat waktu, hemat biaya. Ya kan ada polanya apa? Efektif dan efisien. Nah, itu ya. Juga kalau misalkan dalam segi pola untuk marketingnya ya, yang belum menggunakan VR tentu ada pola asuransi. Ya gimana sih ketika brosur dikirim, ketika ada apa namanya penyebaran informasi lewat manual. Ya, nah misalkan kalau ada insiden misalkan ya, nah itu kan misalkan lagi di pinggir jalan di balik brosur keserempet. Nah, itu kan harus ada klaim asuransi ya karena makanya kan perusahaan kebanyakan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu jadi ada pola-pola yang harus diambil ya oleh perusahaan ketika kalau dia belum menggunakan secara digital. Nah, itu. Ya, kemudian juga ongkos ya, ongkos transport. Nah, itu kan juga terkait dengan biaya tadi. Coba kalau VR kan nggak usah, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, kemudian juga yang lainnya apa gitu kan? Pengurangan risiko. Nah, artinya apa? Itu lebih baik untuk karyawannya ya. Nah, jadi dalam hal membuat kesalahan ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika dia menerapkan konsep VR ya, tentu ada konsep bagaimana cara melakukan pelatihan. Artinya apa? Di situ ada pola-pola yang dia training gitu ya, perusahaan training ya untuk bagaimana menerapkan konsep
VR-nya. Nah, itu ya. Jadi itu lebih baik untuk karyawan yang membuat kesalahan di dalam lingkungan pelatihan virtual ya dibandingkan dengan membuat kesalahan dunia nyata. Nah, seperti itu. Artinya apa? Beda kesalahan di virtual dengan dunia nyata. Nah, itu risikonya kan beda ya. Ketika risiko di pelatihan virtual ya, nah dengan risiko kesalahan dunia nyata. Nah, itu beda. Nah, jadi itu pola yang terkait dengan penerapan VR secara umum ya. Nah, kemudian juga untuk secara fungsi, nah jadi di perusahaan itu ya, nah misalkan kalau bicara soal kebutuhan perusahaannya ya, ini memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kepada kandidat bagaimana seluruh tempat kerja akan berubah. Jadi artinya apa, ada perubahan secara di sistemnya ya, ketika dia menerapkan konsep teknologi. Nah, kemudian juga ada yang bisa tampil berupa video ya, misalkan video yang tampil itu kepada kandidat di mana perusahaan menunjukkan konsep kepemimpinan yang interaktif. Nah, juga ada pola sendiri ya. Nah, itu penerapan konsep VR-nya yang terkait model inovasi di sebuah perusahaan. Itu contohnya loh, ya, contohnya ya. Nah, masih banyak lainnya ya. Jadi kalau kita berdiskusi tentang tadi ada konsep dari pemanfaatannya, kemudian juga apa perkembangan VR-nya. Nah, apakah ada pengaruh nggak terhadap proses bisnisnya? Jelas ada. Tadi ya, nah, bagaimana suatu konsumen itu percaya bahwa yakin itu produknya bagus. Nah, itu kan didesain dulu kan, kayak orang misalkan beli bangku, beli kursi. Kalau berupa gambar, nah itu kan juga mungkin orang pasti agak ragu-ragu ya, agak ragu-ragu. Coba kalau misalnya udah bentuknya VR, 4 dimensi. Nah, orang yakin, oh bisa berubah warna, oh bisa berubah ininya, bahkan di-combine. Nah, itu pun juga akan meningkatkan apa? Suatu proses bisnis. Lebih apa? Lebih menguntungkan. Ya kan, terhadap perusahaan. Karena padanya minat. Ya, ada ketertarikan dulu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kalian menemukan suatu pola. Ya, pola dari penempatan VR-nya. Oke ya, nah kalau misalkan kita lihat ya, jadi dalam kategori coverage tadi, yang oh ternyata VR itu penting buat apa? Satu, kebutuhan industri. Yang kedua apa? Penerapan konsep bagaimana proses alur bisnisnya. Penting ya, sangat penting. Untuk apa? Untuk menampilkan, untuk menciptakan keuntungan satu perusahaan. Seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau secara konsep dasarnya seperti itu manfaatnya. Kalau awal mulanya dari mana? Nah, ini ya. Tuh. Jadi ini kalau lihat dari beberapa tahapan ya, ada sejarahnya juga tentang virtual reality. Ini udah lama ya, kata si Morton Heilig ya. Nah, tahun 1950 itu ada teater pengalaman ya. Nah, tapi emang jelas ini juga udah muncul, cuman berupa kategori apa? Hanya perspektif dari mulai indera ya. Nah, jadi intinya apa? Ada suatu pola ya yang penempatannya ini berupa layar ya, berupa layar, simulasi layar ya. Kan dulu kalau kita itu masuknya tuh baru radio. Nah, kalau zaman orang sudah maju ketika Thomas Alva Edison menemukan listrik, kemudian Graham Bell menemukan telepon ya. Nah, itu ada gabungan semua ya. Nah, sehingga pada muncul seperti halnya bagaimana seorang penonton itu ya, itu masuk ke konsep digitalnya, tapi masih ya belum sempurna ya, tapi ada gitu polanya ya. Nah itu, jadi ini kata si Morton itu ya, dia adanya teater pengalaman yang meliputi semua indera dengan satu cara efektif ya, sehingga menarik penonton ke dalam kegiatan di layar. Nah itu kan seperti bikin film ya, masih manual ya. Nah kemudian juga dia akhirnya apa, membangun suatu prototype ya. Nah jadi namanya itu Sensorama ya, Sensorama itu 62 ya. Jadi di sini ada hanya konsepnya berupa film pendek ya. Nah, itu ya. Kemudian bisa kategori ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan. Nah, ini ada inovasinya. Yaitu kalau bicara soal sejarah VR ya. Nah, itu ya. Nah, ini ya tuh ya. Nah, juga sama ya. Jadi ada polanya gitu ya tentang penerapan VR-nya berkaitan dengan sejarah. Nah, ini ya ada. Ya, jadi zaman dulu juga ada tahun 1968. Jadi secara VR itu bertahap evolusinya ya. Sehingga yang paling sekarang dipakai itu apa? Tahu kan alat yang kalian lihat di apa namanya berupa filmnya si Mr. Bean ya. Nah, itu kan juga ada dia menggunakan konsep VR ya. Nah, seolah dia ada di animasi gamesnya itu, padahal tuh
dia naik ke bis gitu kan, masuk ke ruangan apa kayak di restoran ya kan, yang dia hadapi itu padahal orang beneran gitu, jadi soalnya dia dalam games. Nah itu pun juga polanya seperti itu ya. Nah bahkan juga kalau kalian main-main ke Dufan ya, sekarang sudah banyak tuh penerapan VR dalam sebuah game di Star Wars ya. Nah itu juga ada. Nah, nanti itu soal ada reaksi antara lingkungan secara virtual dengan nyata ya. Tapi apa yang bedainnya? Itu areanya ya, hanya polanya. Ketika kita menggunakan konsep alat VR-nya, nah seolah kita ada di area yang betul-betul itu animasi. Padahal tuh lingkungannya nyata gitu, cuman dibuat jadi animasi, terbalik gitu ya. Padahal kalau kita lepas apa alatnya atau teknologinya ya, nah itu masuk ke dunia nyata. Tapi kalau kita pakai lagi itu masuk ke dunia virtual. Nah, itu ada feedback ya. Buat apa sih itu? Banyak ya, tadi buat dunia hiburan ya. Kemudian juga buat tenaga di industri, banyak ya di pola-pola VR ya. Nah, bahkan juga kalau yang dibahas sama sejarahnya di sini ya. Nah, jadi ada dia polanya itu menggunakan apa alat ya primitif ya tuh. Ya, jadi ada penghubung, pemakai dan realisme. Jadi yang realita ya. Kemudian juga ada model HMD ya. Nah, jadi ini seperti yang kalian lihat di gambar. Nah, kayak gini pola-pola yang sejarah VR awal ya. Kan sekarang nggak kayak gini ya. Kebayang kalau dipakai zaman sekarang wah ribet minta ampun. Nah, makanya kan ada modelnya sekarang sudah canggih ya, bisa dipakai seperti halnya menggunakan kayak kacamata renang ya. Nah, seperti itu polanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu? Silahkan. Ini kita masih diskusi terkait pola VR nih ya. Nah, jadi kita belum masuk ke tahap-tahap bagaimana penerapan VR dalam model. Nah, itu ada segmentasi ranahnya gitu ya. Nah, ranah publik itu belum ya, belum. Nah, itu kita hanya bahas tentang penerapan pola dari awal model munculnya VR sampai ke pemanfaatan buat apa era saat ini gitu ya. Oke, sampai sini kalian ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan. Di chat Pak ada. Oke. Nah, kata Muhammad Rizky Subagja nih ya. Nah, kalau misalkan bicara soal gadget ya, nah jika lihat inovasi banyak produk smartphone hasil karya anak bangsa yang memang sudah Android. Nah, secara spesifikasi ya kompetitif ya. Nah, namun kenapa selalu gagal terus untuk menang di pasar gadget lokal ya? Jika ada yang ingin berinovasi lagi membuat smartphone asli dari Indonesia, aspek apa saja yang harus diperhatikan agar bisa bersaing di bangsa Indonesia. Nah, oke, berbicara soal inovasi dulu deh, ya, inovasi Android. Kita, bangsa Indonesia, hampir 90% itu pengguna, ya, bukan pengembang loh, pengguna malah. Coba kalian, ya, kalian rasakan sekarang, misalkan, wah, Pak, saya punya handphone baru. Kalian belajar fitur, ya kan hanya belajar apa membandingkan dari segi merek A, merek B, ya kan misalkan taruhlah ketika kalian ada suatu promo tawaran produk ketika di BEC, nah itu kan juga ada dari berbagai macam merek ya merek, tapi segi kontennya, nah kita hanya bisa pakai, nah itu ya kayak misalkan kamera handphone A dengan handphone B, apa sebut aja misalkan Oppo ya sama Vivo ya kan. Nah, Oppo dan Vivo itu kan sama-sama model yang bersaing ya kan, polanya sama, proses bisnisnya pun sama. Tapi yang ngebedakan apa? Nah, itu konten fitur. Ya, fitur di Oppo dan di Vivo pasti beda. Si kamera deh, ya kan, tingkat kecerahan, ya kan, kemudian juga spesifikasi model speknya itu pasti beda. Misalkan yang RAM 64 Vivo dan RAM 64 misalkan di Oppo itu pasti beda ya, ada kelemahan masing-masing ya. Nah kemudian juga daya tahannya juga pasti beda, ketahanan pun juga itu pasti beda. Nah tapi yang paling penting apa, kenapa kalau di spesifikasi itu banyak yang gagal ya, tadi ya tergantung juga dari apa, dari bagaimana suatu proses dari penempatan fitur ini itu betul-betul menjawab kebutuhan user. Contohnya apa? Vivo digencarkan, Oppo digencarkan,
Tapi yang paling penting apa? Minat usernya di bidang apa? Kan beda-beda tuh, ya kan? Ada yang hanya di bidang kamera, ada yang mungkin di bidang segi desainnya. Nah, itu ya. Makanya kenapa? Kita mah hanya melihat dari segi apa? Kebanyakan fitur. Ya. Kalau dari spesifikasi, nah itu jarang dilihat. Ya, daya tahan misalkan Vivo dengan Oppo aja kalau dicas masing-masing 2 jam. Nah, sistem yang cepat panas yang mana kita nggak mikir sampai ke sana. Kalau orang marketing sama-sama dia bisa mengatakan wah nggak ada masalah. Karena apa? Dia meningkatkan nilai penjualan baik Vivo ataupun Oppo. Tapi kalau kita teliti, iya ya tahan lama mana nih kekuatan baterai di cas Oppo dan Vivo misalkan seperti itu ya. Nah, jadi itu paling penting apa? Dari mulai bagaimana cara kita sebagai pembeli ya itu mengetahui sejauh itu daya tahan baterai misalkan kita pengen tahu. Nah, coba aja misalkan dicas 2 jam Vivo, 2 jam Oppo, cepat panas mana deh. Nah, itu ya tergantung juga kitanya apakah sampai betul-betul menguji nggak kualitasnya. Itu ya. Kalau di kita kan enggak, yang penting asal modelnya bagus, barangnya promo udah dibeli. Ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu apakah itu memang barang yang benar-benar sistemnya berkualitas atau hanya sistem itu menciptakan karakter dari fiturnya aja yang kita sering lihat. Nah, ada diskon misalkan, atau ada promo hadiah, misalkan beli Vivo atau beli Oppo, nanti gratis apa. Nah, kita pasti tahu seperti itu. Bahkan juga marketingnya pun juga sama ya. Bagaimana meyakinkan konsumen dengan pola dia. Artinya apa? Ketika beli suatu produk Oppo, awal ada cashback sekian. Nah, itu hanya tawaran. Ya, padahal kan sama-sama aja. Ya, dengan harga sekian pasti ada keuntungan perusahaannya berapa persen sih lebih gede daripada yang kita sebagai pembeli. Ya, kita sama-sama memang yang namanya pola marketing seperti itu gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalkan inovasi dari smartphone kita ya, itu yang paling penting apa? Dari segi kontennya. Ya, konten. Jadi sebetulnya apa? Konten di kita kan banyak tuh ya, banyak yang bermunculan tuh seperti games ya. Contohnya yang paling sekarang tren ada 2 versi ya. FF yang sering dipakai sama anak-anak remaja ya, sama MLBB. Nah, apakah hanya terkait aspek kebutuhan itu aja? Enggak, ya. Tapi yang lain lagi, ya. Nah, apa contohnya smartphone-nya? Nah, bagaimana mengcombine, ya, mengcombine sistem teknologi yang ada pada kebutuhan user. Misalkan begini, ya. Kalau kalian punya, ya, bilang gadget, ya, atau tab, ya, tab besar, ya, bentuknya gede itu. Tapi enak nggak itu buat telepon? Enak nggak itu buat menerima panggilan telepon? Nah, agak ribet ya. Kebayang kan pakai tab gede tuh ya. Kalau angkat telepon, kayaknya nggak ini juga gitu. Coba kalau tab itu difungsikan juga sebagai apa? Komputer mini. Ya, artinya apa? Dia bisa ada spek animasi, bukan apa aplikasi ya, speknya buat Bluetooth ke printer misalkan ya, settingan printer dan pola ngetiknya pun juga hampir sama kayak di notebook. Nah, coba didesain seperti itu. Itu kan juga akan apa? Akan menarik minat buat siapa? Buat para orang yang berkecimpung di kantoran. Nah, di kantoran. Artinya apa? Orang nggak ribet mesti bawa laptop, mesti bawa kayak notebook gitu. Coba kalau satu tablet ya, itu fungsinya sama kayak fungsi laptop atau fungsi di tabletnya di notebooknya gitu. Nah, itu kan lebih enak ya. Nah, misalkan juga ada settingan buat kayak kabel konektor. Ya, misalkan di setting tabletnya buat ada kabel konektor ya untuk infocus. Kan lebih enak tuh. Ya kan? Nah, jadi dia buat semacam tablet tapi ada keyboardnya misalkan terpisah. Ya, ada yang sifatnya di luar gitu ya. Di luar touchscreen-nya gitu. Nah, itu kan lebih mempermudah. Nah, coba kalau misalkan ada produk tablet seperti itu kan juga akan menjawab kebutuhan user. Betul nggak? Ya kan? Nah, dampaknya apa? Ya orang memudahkan layanan pengguna gitu. Jadi orang nggak ribet, hanya ada kalau tabletnya hanya berupa untuk model kayak WA gitu kan buat games itu kan juga orang cenderungnya apa? Oh, ini kalau buat ngetik bisa nggak? Misalkan saya nih pengen nih ada tambah konektor buat di VGA-nya. Nah, mungkin lebih tertarik di situ, lebih mudah. Mungkin orang bisa akan mengadopsi apa? Kebutuhan kayak orang nih udah ngetik nih, pengen nampilkan hasil kerjaannya atau kinerja di kantornya. Nah, tinggal ada slot buat ke infokusnya. Kan lebih mudah atau lebih enak daripada punya tablet tapi harus
Ada laptop juga kan ribet juga. Nah itu ya. Nah jadi inovasi lagi itu juga modelnya ya tadi ya kebutuhan user. Ya apa? Sekarang orang banyak ngetik marketing, misalnya banyak ngetik data, tapi pengen di-sharekan ke manajer atau ke SPV-nya. Nah dia harus buka laptop, ya, padahal dia punya tablet, gede lagi tabletnya. Nah itu kan juga agak ribet. Jadi dua aspek itu bisa dipikirkan juga tuh. Ya. Nah, jadi bagaimana itu menjawab kebutuhan user. Hal seperti itu ya. Makanya bangsa Indonesia sekarang apalagi pengembang ya, apa sebagai developernya gitu. Itu belum mampu ke sana ya, belum mampu ya. Kenapa? Ya karena tadi ya kita hanya melihat dari segi apa? Konsumen yang sekarang itu pakai siapa? Ya. Kemudian juga usianya berapa sih? Otomatis apa akan menyesuaikan. Nah, itu kan. Nah, jadi intinya belum menjawab bagaimana aktivitas sehari-hari yang dibutuhkan oleh user, nah terkait dengan model penggunaan secara menyeluruh. Nah itu masih parsial di kita. Nah itu sih yang memang terjadi saat ini gitu ya. Itu untuk menjawab tadi ya pertanyaan Muhammad Rizky Subagja. Nah itu ya. Dia agak susah juga sih untuk menjawab. Kenapa? Karena kalau kita kan apa sebagai pengguna toh. Ya kalaupun pengembang dia harus melihat kebutuhan user itu apa aja, apa sih yang dirancang ya kan. Dan tadi contohnya ketika ada tab, nah bisa berfungsi seperti halnya juga tablet atau di notebook, atau di laptop atau di notebook seperti itu. Ya. Artinya misalkan ada konektor buat VGA card, ya kan, kemudian juga bisa ada buat mouse-nya di luar. Kan sekarang itu agak susah. Ya. Yang ada apa paling cuman di device-nya laptop dan juga di tablet. Itu pun hanya berapa yang ada fitur buat kayak keyboardnya di luar terpisah. Nah, kalau yang untuk di tablet jarang gitu, nggak ada malah ya. Makanya kalian cari misalkan slot buat bikin VGA aja itu jarang ya, jarang ada gitu ya. Ketika pakai tablet langsung terkoneksi misalkan dengan InFocus walaupun itu menggunakan HDMI itu nggak ada ya, jarang loh nggak ada malahan ya. Nah itu ya nggak ada, malah bukan jarang malah nggak ada ya. Apa cari juga modal seperti itu juga nggak ada gitu yang misalkan handphone terkoneksi bisa nanti ada slotnya kayak buat HDMI itu nggak ada. Nah itu contohnya ya. Gitu. Paham ya? Sampai sini. Oke, ada lagi yang mau sharing silahkan mangga. Ya. Oke, nah ada lagi kata Farhan ya. Oke, ya jadi industri yang paling gampang beradaptasi ya adanya VR. Nah, untuk kategori industri ini sangat banyak. Di antara tadi ya berkaitan dengan produknya ya. Yang paling gencar apa? Misalkan contoh gini ya. Kalau yang Bapak rasa gitu ya, yang memang sekarang bermunculan itu kan di model otomotif ya, otomotif. Bahkan juga di produknya apa? Kayak kesehatan, ya kesehatan. Nah, itu ya. Jadi untuk yang paling cepat itu pun juga hanya di otomotif ya karena kebanyakan apa? Orang misalkan lihat ya lewat animasi aja ya. Orang mudah tertarik nggak kayak misalkan iklan kendaraan baru ya. Iklan kendaraan baru kayak misalkan animasi modelnya berupa kendaraan. Nah, itu yang paling dominan apa? Bagaimana ketika kendaraan itu ditampilkan ya. Nah, itu kan paling sering muncul tuh. Apalagi di bidang otomotif. Nah, yang kedua di kesehatan. Kesehatan apa? Kayak misalkan orang melakukan pemesanan suatu alat kesehatan. Nah, itu pun juga perlu tuh. Ya, jadi intinya apa itu paling gampang. Kenapa? Karena orang baik-baik paling butuh. Ya, paling butuh itu karena kan juga di kita juga orang yang modal apa tren konsumen ya. Jadi kalau kita nggak punya itu kayaknya nggak gaul. Nah, itu kan tren bangsa kita gitu. Tapi kalau untuk di negara-negara maju, ya itu sudah menyeluruh ya. Kayak aspek apa selain mulai dari kebutuhan industri kayak pertambangan ya kan. Nah, itu kan juga kayak gini. Bapak pernah lihat ya di apa pola mereka ya, mereka melakukan sebetulnya di tambang itu apa meyakinkan ya di National Geographic Channel ya di tayangan TV gitu. Itu pola mengetahui itu tingkat kadar emas sama tingkat kadar berlian. Nah, itu berupa skemanya apa? Udah VR ya. Artinya polanya udah sesuai gitu ya. Tingkat kandungnya pun jelas gitu ya, dimodelkan dianimasikan seperti itu dan tahu petanya di mana gitu. Orang memikirkan ke sana. Itu kalau di negara-negara maju ya. Nah, contohnya apa di Eropa Timur ya di Azerbaijan.
Nah, itu mereka sudah mengolah tambang. Tapi kalau di kita, nah kalau negara kita, yang paling cepat mah ya tadi ya ke otomotif sama ke alat kesehatan, tenaga kesehatan gitu, berkaitan dengan medical. Nah itu. Tapi kalau pendidikan, nah itu belum, ya, belum, masih masih bisa agak kesulitan. Contohnya beginilah ya, kayak misalkan seorang guru mau nerangin konsep pemahaman teori alam, ya fenomena-fenomena alam, kayak misalkan gerhana matahari, gerhana bulan. Sok dari mana itunya? Pasti dia buat animasi lewat manual, bikin center, ada bolanya, nah ada bola tenis, bola pingpong, sama bola basket misalkan. Nah, yang jadi bola basket itu anggaplah itu matahari misalkan ya. Nah, yang jadi buminya itu anggaplah bola tenis, yang jadi bulannya itu adalah bola pingpong. Nah, itu kan juga anak tidak akan langsung menyerap segmentasi informasi terkait dengan fenomena alam ya. Itu kan harus ada banyak imajinasi. Nah, coba kalau dalam model pendidikan, nah itu juga perlu ada pengembangan baru bagaimana orang itu memahami dulu ya konteks pendidikannya dalam bidang pelajaran kayak ilmu alam itu lebih tertarik lah, itu juga agak kesulitan ya. Nah tapi kalau industri, nah itu paling cepat otomotif sama bidang kesehatan ya, itu udah banyak loh ya, kayak di rumah sakit sekarang itu udah banyak menggunakan VR ya. Contoh gini, orang kayak misalkan takut minum obat ya, nah itu kan ada model VR-nya, jadi kayak berupa animasi kapsul ya. Nah animasi kapsul yang itu menciptakan apa, model ternyata gampang nih makan obat tuh, ternyata gampang sih ya menelan pil itu. Nah hanya 2 segmen itu yang Bapak rasa itu sudah terapannya kayak di RCM ya di Jakarta. Nah itu ada pola menggunakan VR. Jadi VR-nya apa, diterapkan untuk bagaimana mendeteksi penyakit jantung. Dan yang kedua bagaimana deteksi penyakit kanker otak. Nah itu juga udah ada tuh ya. Nah itu paling cepat sehingga orang tahu ya bahwa penempatan di bidang medisnya udah tahu polanya menggunakan sistem VR untuk bidang kesehatan. Kalau misalkan usia tadi otomotif, nah coba lihat misalkan orang ada kendaraan baru pasti pengen beli. Nah itu kan udah tertarik tuh, walaupun dia konsepnya hanya berupa iklan. Nah iklan, dan ketika ditawarkan, nah walaupun lewat brosur, tapi nah untuk meyakinkan si produknya itu dapat mana, wah tayangan TV, tapi nah itu pun juga ada waktu tersendiri ya untuk mengadopsi suatu tayangan TV ke segmentasi pangsa pasar di VR-nya. Tapi lebih cepat dunia otomotif sama dunia kesehatan. Nah, itu. Kenapa? Karena kan dia meniru nantinya. Contoh begini, orang beli mobil, ya orang beli mobil, pasti akan lihat dulu gimana sih bungkulan mobil itu, kan nggak mungkin dibawa-bawa. Tapi apa? Hasil inovasi. Ya, nah ini dari konsep bentuknya. Oh, mobilnya begini. Oh, nanti itu warnanya bisa gini combine. Oh, ternyata suspensinya ini itu ada. Ya. Nah, jadi kalau di Auto 2000 ya, nah itu sudah muncul tuh. Ya, orang sekarang membuat model AR-nya pakai markerless. Ya, itu untuk apa? Untuk menentukan jenis kendaraan yang dia inginkan seperti model warnanya, fiturnya itu udah ada. Ya. Itu paling cepat ya. Dan tingkat penjualannya pun paling cepat tuh di Auto 2000 ya. Nah, Honda udah, tapi baru konsepnya apa? Dia objek animasi. Nah, itu ya. Kalau di Toyota itu udah ada konsepnya tentang menggunakan VR itu di Auto 2000 yang pakai. Nah, itu ya. Kenapa ngeliat sendiri isi modelnya. Seperti itu. Di Cikarang malah ya. Nah, jadi kalau untuk penerapan di pendidikan, nah itu belum, tapi merangkak malah ya, merangkak. Oke, itu ya Farhan. Jadi kalau menurut saya pribadi ini paling cepat itu 2, karena Bapak udah lihat faktanya di Auto 2000 ya, itu di Cikarang mereka menggunakan model kami aja sekarang tuh udah pakai markerless ya. Kemudian di bidang kesehatan, nah itu ya di RCM juga mereka udah meyakinkan pasien itu aman gitu ketika menghadapi suatu namanya pola operasi ya, baik kanker di otak ataupun tadi ya bagaimana orang ada istilahnya trauma makan obat. Nah itu juga ada penanganan menggunakan VR itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau nanya. Mangga, silakan ya. Kita masih diskusi hari ini ya. Tenang aja. Ya. Boleh bebas apa aja tentang terkait dengan keilmuan kalian, silakan ya. Nah, jadi kalau lihat dari konsepnya, jadi virtuality itu ya, nah ini ya ada beberapa segmen, mereka pengalaman ya, tapi nggak nyata ya. Ya tadi ya, pengalamannya apa? Ini dalam dunia hiburan, ya, seolah-olah misalkan anak yang suka bertualang nih, yang mau ke taman safari ya, atau
mau masuk ke zaman dinosaurus misalkan, nah itu juga bisa tuh ya untuk edukasi kayak kehidupan ya ada tuh ya. Jadi seolah mereka hidup di zaman purba ya. Nah tapi jelas itu jangan akan pengalaman ya. Anak jadi tahu, kemudian juga anak jadi takut ketemu T-Rex. Oh ternyata T-Rex seperti ini, oh ternyata dinosaurus seperti itu ada ya. Nah jadi ada pengalaman sendiri ya. Nah realitanya, nah itu ada kualitas jadi nyata. Nah ini ya, jadi terkait definisi VR dan virtual dan realitinya gitu ya di VR-nya. Nah ini ya, satu ada memberikan pengalaman ya, tapi nggak nyata. Kalau yang untuk realitinya itu keadaan kualitas jadi nyata ya. Nah itu. Jadi hanya modelnya seolah itu nyata gitu ya. Padahal itu hanya konsepnya apa? Bayangan semu ya. Gitu ya. Nah, kalau yang dikategorikan virtual reality-nya, nah ini ada informasi immersif atau layar yang luas ya. Nah, jadi ini yang digunakan secara real time oleh komputer ya. Itu cara definisi virtual reality sendiri gitu ya kalau kita berbicara soal reality ya. Nah, juga masih banyak yang lainnya. Nah, juga ada ya dia masuknya ke maya, hanya bentuk imajinasi. Nah, itu ya, ini pola-pola yang terkait dengan VR secara umum nah itu ya. Nah, bahkan juga yang sekarang otomatis 3D dan efek suara. Nah, contoh tadi ya, nah untuk misalkan dalam segmentasi lingkungan hidup manusia, hiburan ya, dan bahkan juga untuk yang lainnya. Ya. Gitu. Ya, jadi itu pola yang dikaitkan dengan pola sumber dari mulai VR. Ya. Gitu. Gitu ya. Oke, ada gimana sampai sini? Pak izin bertanya, Silakan. kan VRT memberikan pengalaman visual secara nyata. Jadi Ya. apakah sama dengan hologram kan sama-sama mensimulasikan sesuatu secara nyata? Udah Pak. Kalau hologram, ya hologram dan tadi apa? Hologram dan VR. Oke, kalau hologram itu kan dia bentuknya seperti halnya untuk detektor, ya kan detektor untuk deteksi, ya. Hologram itu buat deteksi, ya. Jadi itu sumber pencahayaan, ya, sumber pencahayaan. Jadi cahaya dari hologram itu dipantulkan, itu maksudnya. Tapi kalau itu VR itu aplikasi template-nya, yang bagaimana bentuk model, ya, secara animasi itu bedanya. Jadi kalau hologram itu kan kayak di film apa tuh, kayak kalian pernah lihat nggak yang film dinosaurus yang baru tuh, ya? Yang jadi ada ketika dia masuk ke area ruang dinosaurusnya gitu ya kan ada hologramnya itu. Nah itu kan pantulan cahaya. Ya itu modelnya apa? Dia hanya bagaimana mengilustrasikan sebuah objek sinar. Ya, dari mana? Dari model hologram. Tapi kalau untuk objek VR-nya, nah itu modelnya apa? Ketika dia menggunakan suatu alat yang deteksi dari dimensi, ya, alat dimensi. Jadi yang namanya itu adalah kamera vision. Nah itu, ya, itu beda loh, ya, antara hologram dengan sifat di kamera vision itu sendiri. Nah itu, ya, paham ya? Jadi kalau hologram itu hanya pantulan cahaya aja, hanya perspektif dari cahaya. Itu beda. Di kalau holograma itu hanya bentuk skema dari pencahayaan, dan cuma dibentuk gitu ya lewat berapa sumber perspektif kayak RGB. Tapi kalau yang untuk di kamera vision, nah itu udah objeknya langsung yang ditampilkan apa ya. Paham ya? Ada lagi yang mau nanya? Kira-kira ada yang mau nanya? Oke, ya itu jadi untuk konsep VR-nya yang secara umum seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pelajari lebih lanjut lagi, tuh nanti ada beberapa kategori. Nah, ini ada cara kerjanya ya. Nah, jadi di sini ada dunia semu ya, tuh ya, cara kerjanya. Kemudian dia melalui perangkat headphone atau speaker ya. Nah, itu kemudian juga bisa lewat headset ya, glove atau walker ya. Nah, cuman yang sekarang itu ada istilahnya markerless. Nah, itu bisa kalian baca-baca tentang markerless ya. Nah, bahkan juga ada efek negatif. Nah, negatif juga ini ya yang Bapak pernah kemarin bahas ya. Nah, pertama apa? Yang paling penting disebut dengan cyber sickness ya. Nah, ini ya. Jadi ada otomatis kecanduan ya, kecanduan
kemudian baik secara psikologis ya ataupun secara emosi ya. Nah itu ada polanya di cyber sickness ya. Nah ini paling mengerikan, dia kecanduan ya. Kecanduan, kemudian juga dia secara mental pun ya nanti sifatnya juga ya orang akan muncul apa emosi bisa berlebih ya kan seperti itu ya. Nah, emosi berlebih kemudian juga dia bisa membuat ya tadi ya lebih sensitif gitu ya. Nah misalkan gampang tersinggung, nah itu ya. Nah bahkan kalau secara fisiknya nah itu juga bisa ada pada penglihatan pada mata ya. Nah itu ya, jadi ini secara konsep kalau penerapan VR-nya terlalu sering ya. Nah ini juga makanya disarankan untuk remaja itu minimal itu usia 12 tahun ya, seperti itu ya. Nah jadi ini ya yang menjadi konten bahwa penempatan VR pun bisa menimbulkan efek negatif ya, seperti itu. Oke, sebenarnya ada yang mau bertanya silakan. So kita mau diskusi aja ya. Nah kalau tadi ya kalau untuk kita bicara perkembangan sistem virtuality, nah itu ya, jadi apa adanya perubahan industri yang tadi ya, yang Pak bilang tadi ya. Jadi kenapa industri sekarang pasar-pasar butuh kemampuan delay jualnya lebih tambah gitu, karena ada kemampuan bersaing di pasar-pasar ya, seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pemanfaatan VR di bidang pendidikan untuk saat ini biasanya digunakan untuk apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan cukup bagus tuh Pak. Bidang VR untuk pendidikan. Contohnya begini ya, kalian semua mungkin ya, kalau main-main ke SD aja, itu akan ada dampak yang sangat dibutuhkan VR. Contohnya apa tadi? Mengatakan seorang siswa ya, ingin tahu keilmuan ilmu alam. Contohnya begini, mungkin nggak si gurunya itu punya pengalaman penguasaan di bidang sistem pengetahuan di model ilmu alam. Ya, contohnya apa? Ketika guru menerangkan objek kayak fenomena alam, gerhana bulan, gerhana matahari, gitu kan ya. Nah, itu kan agak sulit. Coba bayangin gimana kalau ada materi seperti itu. Ya, materi seperti itu. Sehingga anak-anak itu nggak bisa melihat secara objek nyatanya. Bagaimana sih fenomena kok ada bola basket, ya anggaplah itu matahari kata gurunya. Kemudian yang bola tenisnya anggaplah ini bumi, yang bola putih anggaplah bulan. Nah, otomatis apa? Dia akan bingung karena bendanya masing-masing adalah bola. Pasti juga akan sulit untuk mencerna, ya kan? Karena segmentasi keilmuannya terbatas gitu ya, terbatas. Jadi untuk yang pola penerapan di bidang pengetahuan secara konvensional untuk menerangkan ke murid, nah itu kan juga butuh waktu lama. Wah iya ya, seorang guru pun juga akan kelimpungan. Gimana cara neranginnya ya? Dia megang bola basket, megang bola tenis, megang bola pingpong. Sulit nggak untuk dimensi seperti itu? Dia butuh bantuan satu orang siswa lagi. Coba kau pegang ini. Nah, baru ya kan? Jadi apa? Si anaknya juga akan bingung gitu kan. Oh, kok ini bolanya berputar tuh bagaimana gitu? Apa gimana polanya gitu. Nah, jadi yang paling penting itu bagaimana siswa itu bisa mengadopsi suatu keilmuan ya di bidang apa penguasaan di model ilmu alam. Nah tadi makanya pentingnya apa model VR, dia akan buat ilustrasi, dia akan buat gambar matahari, ya kan divisualkan, kemudian dia akan buat model skema perancangan bulannya, dia akan buat suatu bumi. Nah itu kan juga ada polanya menggunakan markerless. Nah itu ya. Nah jadi untuk di pendidikan sekarang juga masih mengadopsi, bahkan juga ide-idenya bermunculan apa dari segi model pola pengembangan rumah adat, ya kan? Nah misalkan anak-anak belajar seni budaya, tapi nah pemahamannya nggak tahu nih model rumah adat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu bagaimana sih anak-anak itu bisa tahu secara realnya? Nah itu pun juga nggak mungkin kan? Anak-anak wisata kan mahal juga tuh, lewat dari buku juga nggak menarik. Nah inilah pentingnya apa? Bahwa penemuan suatu ide bagaimana memudahkan seorang teknik pembelajaran divisualkan secara nyata. Nah, itu ya. Masih banyak kok ya. Jadi mengadopsi keilmuan itu sangat banyak. Kayak misalkan gini, orang yang ingin kenal misalkan dengan fenomena alam, kemudian bagaimana mengenalkan tadi ya rumah adat untuk pembelajaran seni budaya, itu kan masih jarang loh.
Kemudian apalagi bagaimana menerapkan pola, nah dari segi keilmuan belajar anatomi, misalkan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan obat-obatan itu kayak gimana sih modelnya? Kemudian tumbuhan yang bisa apa namanya dicangkok ataupun di model apa di steak. Nah, itu juga ada perlu animasi sendiri untuk pembelajaran dari segi apa biologi gitu ya mengenai tumbuhan. Itu pun juga masih sangat sulit ya. Bahkan juga eksperimennya apa? Ya anak-anak suruh bawa pohon. Nah, coba aja kalau lewat VR, lebih mudah malah, lebih mudah nangkep ya anak-anak dibandingkan dengan harus bawa tanaman nyata. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini makanya pentingnya apa? Kalian harus memikirkan bagaimana tingkat kebutuhan VR yang untuk masa akan datang, era pembelajaran modern. Nah, itu mengadopsinya yang dari situ ya. Nah, makanya kan kalau berbicara soal barusan itu dampaknya apa? Ada pengaruh kan terhadap pengembangan sistem virtual dalam apa? Bidang pendidikan. Nah, itu banyak segmen pendidikan. Kemudian juga dalam bidang inovasi bisnis pun apalagi ya. Nah, itu banyak bermunculan tuh. Makanya banyak persaingan. Cuma di kita, nah ini kan polanya juga masih belum merata. Contohnya apa ya? Bapak udah mengatakan waktu itu ya, yang konsep digital sekarang ya. Nah, sebutannya model EKTP aja. Nah, itu kan juga belum sepenuhnya bisa direalisasikan kan. Fungsi chipnya di mana, kemudian juga dampak di chipnya bagaimana. Nah, itu kan juga polanya masih belum terarah. Bahkan juga model di dinas pendudukannya masih berupa kertas lah gitu. Itu nggak sinkron. Di disduknya kertas, sedangkan di fungsi kecamatan EKTP. Nah, itu kan juga suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu ya polnya seperti itu yang beda ya. Oke, sampai sini yang mau bertanya? Oh, silakan yang mau nanya. Assalamualaikum Pak, izin masuk sebelumnya. Ya, silakan. Aku nemu beberapa ada statement gitu yang didapat dari web. Kalau pada dasarnya virtual reality sama augmented reality itu berpotensi memberi dorongan ya kurang lebih 1,4 euro triliun di perekonomian global. Nah, untuk saat ini Pak, yang mendongkrak dari si VR sama IR itu tuh ada hal positif sama negatifnya kan? Ya, betul. Nah, untuk kelanjutannya, misal di global itu udah keambil sama VR dan IR dalam artian mereka merasakannya dalam sensasi digital yang mereka rasa itu nyata. Nah, itu kan berarti nggak realistis tuh Pak. Itu tuh sebenarnya impact yang baik atau enggak sih Pak? Untuk penjelasan ini aja sih. Oke ya, nah itu kan kalau kita berbicara soal itu kan kelayakan ya, soal kelayakan ya. Jadi intinya untuk VR dan AR sendiri itu kan sangat berkolaboratif ya. Tapi ada segi potensi yang memang ini belum sepenuhnya kalau di Indonesia itu ya sinkron ya. Jadinya apa? Kayak sekarang kan tadi ya model untuk penerapan VR dan AR ya. Di kita banyak dipakai nggak? Kan ada berapa kan nggak merata gitu ya. Contohnya begini. Kayak orang mendesain suatu produk aja, ya kan produk. Nah, produknya apa makanan misalkan. Apakah produk makanan semuanya didesain oleh AI dan VR? Tentu tidak. Ada cukup dari model apa? Gambar aja cukup lah, ya kemasan aja cukup. Tapi modelnya juga dua dimensi. Nah, orang bakal minat tertarik nggak? Belum tentu juga, ya kan? Nah, hanya berapa kategori ya. Nah, jadi ketika model penerapan VR-nya diterapkan di AR, nah itu juga banyak yang belum mumpuni tuh ya kalau dalam segi penerapan di Indonesia. Karena gini, segi kultur budaya aja ya, penerapan budaya. Kita kan sebetulnya apa? Banyak yang disuplai mulai dari komponen ya sampai cara itu memesan produknya pun kita masih disuplai. Tapi kalau untuk perakitan di kita, cuman keterbatasannya apa? Ini ada sistem teknologinya ya. Contohnya kayak penerapan teknologi desain aja ya, desain suatu aplikasi tertentu ya. Nah ini contohnya, Bapak akan berikan gambaran umum ya yang barusan dibahas oleh rekan kalian tuh ya. Nah ini Bapak akan coba buat ya, ini ada segmentasinya ya, ada buat perumpamaan dulu ya. Ini ada model perumpamaan ya. Nah ini saya akan coba sharekan ya. Nah ini penting buat kalian ketahui ya.
Nah, di sini ya. Nah, ini ada tuh contoh ya, ini yang beberapa kategori tentang pola. Ya, nah ini di VR sendiri tuh ya, di dapur Indonesia tuh. Ya, ini Pak ambil rubrik ya. Nah, ini ada model apa desain motor tuh. Ini kan beberapa otomotifnya kan tuh. Ya, ini juga baru masuk tuh ya. Nah, jadi ini adalah segmentasi penerapan bidang pemasaran ya di bidang industri 4.0 ya tuh. Kemudian apa? Ini juga orang yang ingin tahu ya pola bagaimana ketika ingin mengetahui ya tentang Ka'bah. Nah, ini juga dalam segmentasi apa? Ini orang yang ingin mendaftarkan umroh ya, tak itu ya umroh. Nah, dia akan model sifatnya virtual ya. Nah, ini juga ya ada disebut dengan Ka'bah virtual experience ya. Nah, ini ya. Jadi itu ada model VR-nya malahan ya, tuh dibantu tuh. Jadi nanti ada kaidah-kaidah tentang bagaimana cara melakukan suatu pemesanan kayak kita ketika mau umroh. Nah, itu juga ada model-modelnya ya. Nah, tuh ya. Jadi orang akan menggunakan aplikasinya nih ya. Nah, di sini ada tuh. Ya. Jadi bagaimana seolah-olah kita melakukan umroh. Nah, itu ya terlepas dari dia punya dia atau tidak, yang penting dia udah tahu dulu ya cara umroh bagaimana, cara melakukan tawaf seperti apa. Nah, itu ya. Nah, bahkan juga ini ya. Nah, ini sudah diterapkan tuh. Ya, jadi ini contoh penerapan ketika ada pelantikan gubernur ya. Nah, itu ya. Jadi ini menggunakan VR tuh ya. Nah, bahkan juga untuk teknik menyelam pun untuk kita misalkan ingin tahu tentang motif di bawah laut, nah ini juga ada tuh ya, menjajah lautan. Nah, itu konsep VR ya tuh ya. Nah, jadi ini yang ada misalkan di SeaWorld. Jadi SeaWorld juga tanpa kita harus nyemplung juga kita udah menggunakan model VR-nya. Nah, bahkan juga di rumah sunat pun udah diterapkan tuh ya, seperti ini tuh ya. Nah, ini ya. Nah, jadi intinya apa? Untuk membantu juga anak-anak ya. Nah, dalam menghadapi sifatnya apa ya? Ya yang apa? Parno gitu ya terhadap orang disunat gitu. Nah, ini juga tuh ya. Nah, dia ada tuh pola-pola seperti ini ya tuh. Ini diterapkan tuh ya. Bahkan juga ini Bapak lihat di rubrik apa acuan ke fenomenanya berapa tempat ya seperti hanya di Bekasi. Nah, itu udah ada tuh ya model rumah sunat virtual ada tuh ya. Ini di Bekasi juga ada modelnya ya. Nah, kemudian juga nah itu kan juga acara kita wisuda juga udah ya. Nah, ini juga menggunakan konsep virtual ya. Nah, itu bahkan juga untuk dokumentasi konser juga kita udah terapkan ya, dan menggunakan shift kameranya 360. Nah, itu ya, ini beberapa hal kategori yang dibuat sedemikian rupa untuk apa? Untuk mengenalkan, nah itu di bidang VR-nya. Bahkan juga untuk simulasi bencana alam juga, nah ini ya, nah di Bogor juga udah ada tuh ya. Jadi bagaimana kita seorang siswa gitu ya mengetahui bagaimana kita tuh tahu bahwa simulasi bencana alam seperti apa sih polanya ya. Nah, itu ya. Nah, bahkan juga ada untuk promosi Wonderful Indonesia di London. Nah, itu. Jadi artinya bahwa negara-negara kita pun juga menggunakan konsep virtual reality. Ya, untuk apa? Untuk hiburan di wisata. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi penerapan AR-nya, nah itu sekarang bersaing gitu. Ya, bersaing. Ya. Jadi polanya juga memang kita masih dalam tahap pengembangan. Ya. Belum sepenuhnya. Ya, belum sepenuhnya. Gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi memang untuk penerapan misalnya hanya beberapa kategori, cuman ya tadi ya, apakah segi optimalnya, nah bagaimana, nah masih banyak yang harus dibenahi. Jadi tidak semuanya optimal loh, namanya misalnya kekurangan. Nah, justru itu nanti ada lagi model bagaimana kalian mengadopsi ya suatu teknologi itu, apakah dinyatakan optimal atau betul-betul itu ada pembaharuan baru. Nah, itu silakan kalian nanti dianalisis ya. Nah, itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi, silakan. Tadi Agam, gimana Agam? Paham ya? Iya Pak, sudah cukup jelas. Berarti itu mah gimana penggunaannya aja kan ya Pak? Iya, begitu ya. Baik Pak. Oke, kalau pendiri Valve Corporation sedang mengembangkan teknologi virtual reality yang dimana cara kerjanya dengan perintah otak. Nah, sehingga pengguna virtual seolah masuk ke dunia virtual. Jika teknologi virtual reality ini berhasil dikembangkan, bagaimana dampak negatif bagi pengguna, Pak? Ya tadi ya, nah itu kan juga terkait dengan
apa yang ada pada konsep virtual reality-nya. Nah, itu tadi ya, kalau misalkan tergantung juga dengan segi isinya atau kontennya. Ya, kalau misalkan berupa hanya murni games yang menantang ya, yang misalkan itu acuannya mengacu adrenalin, ya tentu berpengaruh ke kejiwaan. Ya, kayak misalkan begini ya. Anggaplah misalkan coba MLBB dibikin model VR. Jadi seolah kita ada di tim itu. Kita kalah misalkan, kemudian tim orang lain menang. Misalkan si A sama si B ya satu area tapi dia beda rumpun lawannya. Misalkan si A sama si B ini, si A-nya ikut gabung sama klub C. Nah, si A-nya gabung dengan klub A. Tapi dia temenan gitu. Tapi karena si klub C ini dapatnya tim yang biasa kalah gitu ya dibandingin dengan yang tim yang lawannya berikutnya, apa yang lainnya gitu. Dia menang terus. Nah, otomatis apa? Ada segi emosional. Ya, ada segi emosional. Jadi yang tadinya A sama B bertemu jadi musuh. Kenapa? Ada segi kejiwaan, emosionalnya. Itu ya. Kalau cara penerapannya itu betul-betul murni untuk apa? Jadi kecanduan. Jadi nggak ada batasan. Itu pun juga penting ya. Isi konten paling penting itu apa di situ di VR sendiri. Ya. Kalau misalkan yang tadi untuk ya masalah dari mulai insting bahwa saya tuh dapat tim yang misalkan kalah terus nih dibandingin dengan tim si B ya, dan grup C-nya itu menang terus. Nah, kan otomatis apa? Ada suatu fenomena apa sifat yang bisa mendominan ya. Nah, apa namanya? Ya tadi ya, karakteristik apa mudah tersinggung. Itu perlu loh diwaspadai ya. Nah, makanya ini di dalam konsep VR juga ngebangunnya apa? Nah, bagaimana ini ya untuk meningkatkan kualitas aspek karakter. Yang paling penting itu karakter ya. Karakter seseorang dulu ya. Nah, bukan masalah bagaimana emosional itu atau kepuasannya dulu, tapi apa? Karakternya dulu nih. Bisa nggak karakter orang yang buat VR ini mendorong apa? Banyak positifnya. Ya kan tadi ya seperti halnya kita melakukan petualangan-petualangan tertentu ya kan tanpa mengacu adrenalin, hanya mengenal wawasan ya, secara keilmuan. Nah, itu paling penting tuh. Makanya ya ketika mengembangkan visual reality ya, dengan perintah otak, tadi ya, itu juga tergantung ya dari isi kontennya apa. Kayak banyak yang mengacu adrenalin atau hanya misalkan hanya dari segi wawasan aja. Nah, itu beda loh ya. Segi pengenalan wawasan dengan mengacu adrenalin, itu beda ya. Nah, jadi konsepnya itu yang negatifnya apa? Kalau baca mengacu adrenalin ya tadi ya, psikologis terganggu ya. Bahkan juga ada anak yang bunuh diri gara-gara menggunakan aplikasi gadget atau menggunakan teknologi kekinian ya, apalagi VR, sangat mungkin lah ya. Kenapa tadi? Karena adanya dorongan untuk emosional berlebih. Nah, itu diwaspadai juga ya. Bahaya kalau misalkan seorang pengembang VR ya banyak mengacu juga ke adrenalin. Itu paling penting tuh ya. Tapi sifatnya kalau untuk kejiwaan ya, itu juga perlu diteliti oleh para pakar psikolog ya soal di bidang edukasinya gitu ya. Jadi ada gabungan ya antara psikiater dengan psikolog. Bagaimana menggabungkan antara suatu bidang teknologi berkaitan VR dengan edukasinya. Itu juga harus penting, harus ada ya. Nah, itu ya. Jadi tidak murni hanya berkaitan adrenalinnya aja ya, seperti itu. Oke ya. Barangkali itu tanggapannya ya. Begitu Regi ya. Jadi tergantung isi konten intinya ya. Tergantung isi konten. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, itu jadi ada beberapa segmentasi ya terkait dengan model penerapan VR ya. Ada lagi yang lain silakan yang mau nanya. Nah, nanti ada kalanya kalian tuh menganalisis suatu keilmuan VR-nya seperti apa ya. Nah, itu juga banyak ragamnya ya. Nah, jadi kalian harus lebih rinci lagi kalau kalian tuh menemukan inovasi baru di bidang VR ya. Karena cukup menarik, cukup menantang juga nih ya. Karena ini bekal apa kalian di masa akan datang ya. Bukan hanya model mata kuliah VR-nya loh ya. Tapi bagaimana mengadopsi suatu inovasinya di bidang VR. Nah, itu ya. Kata Pak juga tadi mengatakan ya, seorang menguasai ilmu itu yang paling penting apa? Isi adopsinya itu nanti bisa apa? Muncul ide apa lagi? Nah, itu ya, makanya penting apa? Ada model diskusi ya. Nah, itu akan ada topik-topik menarik nanti tentang pembahasan VR lebih rinci lagi ya. Nah, jadi bagaimana aspek kebutuhan VR ya terkait dengan model penerapan sistem
edukasinya. Nah itu ya tadi misalkan kalian main-main ya ke ranah edukasi ya. Nah itu pun penting, kayak misalkan orang ingin tahu nih ya model kayak misalkan berbagai macam suku budaya. Nah gimana kita nggak harus ke Papua, nggak harus ke suku Dayak, tapi kita bisa tahu lingkungan di sana seperti apa modelnya, kulturnya seperti apa, kita bisa ngikutin. Nah itu juga penting buat kayak adopsi apa, memperkenalkan budaya dan suku adat di tiap wilayah provinsi di Indonesia. Nah, itu tuh ya. Nah, jadi kalian belajar nanti ada bagaimana menemukan ide inovasinya. Ya, boleh kalian iseng-iseng bisa belajar markerless ya. Kemudian pola desain seperti apa. Nah, itu penting loh ya. Penting untuk apa? Mengacu wawasan seperti itu ya. Masih banyak loh ya tentang metodologi di VR-nya ya. Nah, bahkan juga ada gabungan ke ARN, tapi untuk yang sekarang itu hanya berupa VR sih ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, Mangga. Kita diskusi aja santai ya. Jadi, yang jelas kalian paham, keilmuan VR itu sangat menantang juga ya untuk apa? Untuk kebutuhan dalam pola pikir apa edukasi. Ya, nah itu paling penting ya. Nah, itu ya. Kalau Nih, dari saya sudah cukup, Pak. Bapak akan kasih tahu juga ya nih bahwa kalian tuh punya wawasan juga di bidang keilmuan VR ya. Nah, buat apa? Ya buat juga nanti bekal kalian ketika akan mengadopsi suatu keilmuan baru ya. Nah, nih. Contohnya ini ya tuh. Ini pada artikel ya tuh, dampak VR dan AR pada anak. Ini ngeri banget nih ya tuh. Ini real ya tuh. Jadi ketika masuk ranah potensi kebutuhan VR, nah itu ada muncul emosi anak ya tuh. Jadi bukannya alat ini tidak punya dampak buruk ya, faktanya apa? Mengajak pengguna untuk bergerak tuh ya. Jadi ini pun juga penting apa? Karena ada gerakan motorik ya. Nah, tuh ya. Jadi risiko kecelakaan pun sangat mudah terjadi. Nah, ini juga ya otomatis yang muncul tuh pada emosi anak ya. Kayak yang tadi bilang ya, ketika ada adopsi suatu model ilustrasi tentang di bidang karakternya gitu ya, ini paling penting tuh ya. Jadi ada ya dampaknya apa terhadap pengguna sendiri, motorik tuh ya, motorik tuh ya. Nah itu ya tuh. Jadi misalkan gini, ada Bapak pernah lihat sih kalau di Dufan ya itu CVR-nya tuh ya, dia berkaitan dengan model kayak ini action ya, action tapi dia seolah itu lompat dari satu gedung ke gedung yang lain, itu jaraknya sekitar di VR-nya itu seolah tuh modelnya tuh jauh gitu ya. Nah si anaknya itu loncat tapi kesandung sama pembatas yang buat pemisah pengunjung, maka pleset, nah wayahna itu bencana terjadi. Artinya apa? Si kakinya keseleo, untung terpatah gitu. Ya. Nah jadi loncat ya mungkin terlalu semangat atau gimana gitu. Nah jadi artinya apa? Dia ngelihat bahwa itu tuh ada semacam portal batas pengunjung. Nah dia nabrak itu ya. Ya untung juga nggak mental sih untungnya gitu sih. Ya paling penting apa itu kan juga sudah insiden gitu ya. Nah itu ya karena motoriknya pun belum terjaga. Nah itu ya tuh. Kemudian apa selain emosi pada mental ya, mentalnya tuh ya. Jadi seolah tuh dicuci ya. Nah ini paling penting tuh ya. Jadi itunya apa, jadi tidak bisa ngebedain ya mana yang nyata mana yang bukan gitu. Jadi ini yang paling penting apa, dia udah nggak merasa nggak sadar gitu. Nah itu juga di mentalnya gitu ya tuh ya. Nah jadi intinya juga harus apa, ada konsep bahwa VR itu pun harus punya maksud tujuannya buat apa gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah bahkan yang paling penting lagi ya model VR-nya pun harus bisa mengajak ya pada pola edukasinya gitu. Kemudian di sini juga ada pengaruh terhadap mata ya tuh ya. Nah ini juga ada ya tadi pada bilang ya. Tuh jadi intinya apa, kalau sering-sering ya wayahna ya nggak akan bisa bagus matanya gitu. Kalau sering-sering si anak itu terlalu kecanduan gitu ya. Dan bahkan juga tuh ya minimal itu ya tuh ya. Jadi 12 tahun ke atas lah idealnya seperti itu, karena ini penting ya tadi berkaitan dengan edukasinya juga harus muncul ya. Nah makanya kan dampaknya pada pola
pengembangan VR ya ataupun AR, nah itu pun juga diimbangi dengan kebutuhan komoditi edukasinya apa outputnya, apa yang dampak nilai tambahnya. Nah itu jadi bukan banyaknya fitur yang dipakai itu berkaitan dengan apa dari segi kepuasan, tapi dari segi aspek moralnya, kemudian tingkat sosialnya juga. Nah itu penting buat diperdalam lagi itu ya. Jadi mata-mata bukan hanya hiburan, tapi bagaimana mendongkrak atau minimalisir bahwa itu menjadikan sifat negatif itu hilang. Nah itu paling pentingnya apa. Jadi dari segi model membuat skema AR-nya itu penuh dengan makna edukasinya, ya gitu. Nah itu ya. Oke, kalau untuk tadi ya, untuk saat baik untuk terjun ke industri VR, ya tadi ya kita melihat dulu ya, berarti apa gitu. Masyarakat sekarang itu bagaimana pola kulturnya, ya. Nah, jadi nggak mudah sih untuk meyakinkan gitu ya, meyakinkan seorang itu bisa langsung hijrah ke model teknologi VR, itu sangat sulit ya. Kenapa? Karena juga bagaimana ya seseorang itu paham juga alurnya ya dari mulai pengenalan VR. Kan sekarang nih kayak gini, bagaimana sih kita meyakinkan bahwa produk kita itu berkualitas lewat VR? Nah, tetap kan orang itu perlu bukti nyata. Ya, perlu bukti nyata apa? Datang ke kantor perusahaannya, datengin misalkan showroomnya, ya. Nah, itu kan juga butuh waktu. Jadi, nah untuk bagaimana saat yang baik kapan, nah itu pun juga tergantung dari bagaimana aspek pola dari kebutuhan konsumen dikaitkan dengan pangsa pasar di produsennya. Ya, jadi untuk kapan waktunya itu, nah lihat dari segi aspek kebutuhan komoditi yang saat ini tren apa masyarakatnya. Kan nggak mudah juga untuk meyakinkan orang bahwa produk itu tuh bagus. Apalagi pakai VR pun juga orang belum tentu bisa beli. Karena apa? Dokunya pun juga terbatas. Misalkan kayak orang jual motor, jual mobil pakai VR bagus. Tapi kalau duitnya nggak ada ya susah. Orang juga akan bisa beli. Nah, itu ya. Cuman penempatan kontennya pun itu ngebantu sebetulnya. Tapi, nah untuk bagaimana kita meyakinkan komoditi produk kita bagus, tetap harus ada bukti apa? Informasi yang tampil di VR itu serinci. Kalau motor, mobil, harus sesuai apa? Spesifikasi suspensi, ya kan. Kemudian dari mulai tingkat daya tampung, misalkan bahan bakar berapa, kemudian juga sistem pengapian bagaimana, kehandalan transmisi bagaimana, itu pun perlu ada simulasinya di situ, ya. Nah, jadi kalau misalkan mau masuk ke ranah industri, ya apalagi terkait VR gitu ya. Nah, jadi untuk masuknya itu bagaimana? Ya kita lihat dulu ya kebutuhan dari produsennya ke konsumen itu bagaimana polanya, ya. Kalau misalkan pola VR bagus, nah bagaimana meyakinkan si konsumen itu bahwa tertarik dengan harus membeli, misalkan menyicil, itu nah itu yang susah itu, ya. Meyakinkan konsumen itu tidak semudah balikin tangan, ya. Nah jadi terlepas dari apa, nah daya beli, nah itu maksudnya, ya. Jadi untuk kapannya mah ya itu juga tergantung ya. Orang misalkan punya duit 50 juta, tapi dia mikir-mikir apakah beli kendaraan, nah atau misalkan dia beli kebutuhan model bisnis. Nah, itu juga perlu tuh ya. Jadi kita melihat arah sana juga. Jadi agak sulit sebetulnya ya. Untuk kapannya ya itu juga tergantung ya dari daya beli. Apalagi era pandemi sekarang ya orang-orang jual showroom aja nggak laku gitu kan ya. Bahkan juga orang showroom bingung bagaimana beli yang ada di showroom. Nah, itu kan walaupun ada pendapatan VR tadi ya, Bapak udah lihat kan barusan ya. Ada misalkan penggunaan di otomotif. Walaupun VR-nya bagus, kompeten, tapi kalau orang yang punya duitnya mau apa? Nah, itu ya. Jadi tetap ya tergantung apa dari segi daya jual ya. Nah, dari segi daya jual. Nah, apa tingkat belinya itu bagaimana konsumennya itu? Ada nggak misalkan walaupun VR tapi cicilan murah deh misalkan. Nah, itu juga penting tuh ya. Nah, jadi apa ada kebijakan dari suatu pangsa pasar industri ya. Misalkan cicilannya oke lah dengan era pandemi sekarang yang tadinya harus 10% turunlah jadi 10%, jadi 5% atau 4%. Ada kebijakan. Nah, kan pajaknya tetap gitu ya, tapi tetap ya kita ada kebijakan di perusahaan bagaimana kan tadi meningkatkan daya beli. Nah, itu. Karena kan konsumen sekarang juga di Indonesia apalagi kan atau sendirilah gaya di Indonesia seperti apa sekarang perekonomiannya ya kan. Nah, itu juga
penting seorang bagi di perusahaan ya, nah, mengetahui untuk alurnya, meyakinkan bahwa konsumen pun tertarik, tapi dengan apa? Dengan harga yang bersaing. Nah, seperti itu. Walaupun produknya sama. Nah, jadi untuk waktunya, nah untuk masuk ke ranah sana ya tergantung tadi bagaimana si konsumennya itu betul-betul ada ranah yang bisa diyakinkan oleh suatu perusahaan atau yang membuat barangnya atau produsennya. Seperti itu ya. Karena nggak mudah juga sih kayak orang gini, orang jual rumah, orang jual mobil, lebih cepat malah jual rumah sama jual mobil. Nah, tapi lihat kebutuhannya ya, harganya bagaimana, bersaing nggak? Nah, itu pun juga orang mesti yakinkan lagi tuh gitu kan. Jadi jangan sampai ketika orang diyakinkan sama VR, tapi kebijakan perusahaannya pun juga nggak ada. Nah, itu ya. Jadi keringanan pun juga nggak ada. Itu juga repotnya. Nah, makanya sekarang kembali lagi apa? Kebijakan yang dibuat oleh para pakar ekonomi. Nah, itu sih paling pentingnya apa? Kembali lagi ke para ya yang orang bikin kebijakan perekonomian kita seperti apa modelnya. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk ranah jurusan VR, ya itu juga bisa cepat, tapi masalahnya apa? Untuk meyakinkan, nah konsumennya banyak yang minat, itu yang sulit ya. Walaupun teknologi VR-nya bagus, karena apa? Daya beli. Nah itu tadi, dokunya ada nggak? Gitu, karena itu paling penting. Makanya konsumen yang jadi sasaran siapa? Nah itu paling penting ya. Yang konsumen yang paling ideal itu siapa? Nah jadi apa? Ada pola marketingnya tepat sasaran. Nah itu. Tuh, ya, jadi segmentasi penjualan VR pun juga tadi sasarannya siapa, komputer beli siapa, jangan sampai teknologinya bagus, yang jadi pasar VR-nya ya tukang dagang, misalkan menengah ke bawah ya repot atau mau beli gitu kan, nah itu jadi harus ada sasaran tertentu yang seperti itu. Oke, ada lagi, itu Farhan ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, sambil Bapak absen ya. Nah, jadi mohon di on cam ya. Kita sekarang masuk ke absensi dulu, supaya nggak kelewat ya, karena itu penting ya. Karena buat pengacuan di nilai akademik harus ada absensi ya. Oke, peminta di on cam ya. Kameranya aktif. Nah, sebelumnya yang belum mengupload yang observasi, yaitu kan juga pola pikir sebetulnya ya, di kesempatan materi itu keilmuan yang harus kalian miliki ya terkait dengan materi VR ya. Nah, jadi silakan yang belum ngirim ya, Bapak akan beritahu di chat ya, silakan kirimnya ke email ya. Nah, ini silakan lihat di kolom chat ya, ada email Bapak ya, silakan kalian kirim hari ini ya, yang belum kirim ya. Itu semata-mata menguji kemampuan pola pikir kalian ya. Jadi ini teknisnya ya ada nanti di pertemuan berikutnya, tapi yang akan datang ya, nggak akan besok, nggak akan minggu depan, tapi nanti persiapan. Kalian hanya menganalisis suatu bidang yang terkait dengan model penerapan VR ya. Tuh, tiada model ilustrasi harus kalian buat. Tapi nanti sih itu ya. Hanya model ilustrasinya aja ya. Lewat apa? Misalkan lewat gambaran flowchart, tapi nanti itu ya. Belum dibahas ya, tapi nanti aja. Berarti ada ke sana gitu. Jadi kalian mengadopsi dari teknologi VR yang sekarang bermunculan itu apa, observasi kalian nanti berkaitan dengan model proses bisnis ya kan, kemudian penempatan konten di bisnis seperti apa. Nah, itu nanti ada flowchart yang harus kalian modelkan untuk ilustrasi di VR-nya ya. Oke ya, yang belum ngirimin file observasi mandirinya ya bisa kalian lewat email ya. Tuh. Oke, baik, Bapak akan mulai absen ya. Nah. Oke, ada Chandra, ada Taviana. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Tia Ridwanullah. Hadir, Pak. Oke. On cam ya, tetap dipertahankan on cam ya. Nah, waktu inisiasi dengan ketiduran pun juga pernah ya di mata kuliah saya, tapi yang lain gitu ya, bukan di kelas kalian, tapi ada ketiduran ya wayahna Bapak tetap tidak dihadirkan karena
ya tadi ya, walaupun ketiduran on cam ya harus muncul ya. Oke. Aditya Adiat Sender ada? Hadir, Pak. Oke. Agam? Hadir, Pak. Oke. Oke, Agung Adi Prasetyo? Hadir, Pak. Oke. Alia Rahmawati? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Anwar Jijullah? Hadir, Pak. Oke. Arif Novandi? Arif Novandi? Tidak ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Dede Rosidin? Pak, izin masuk tadi dari Rosidin katanya koneksinya, Pak. Kenapa koneksinya? Udah, Pak. Terputus-putus Udah katanya. bagus. Tadi agak jelek. Oke. Nanti minggu depan diusahakan on cam ya. Oke, Desti Nurholisoh? Hadir, Pak. Oke. So, itu kemudian berikutnya Diki Abdi Nur Dwi Putra. Ada? Diki Abdi Nur? Tidak ada. Dwiki Maulana Rahman? Hadir, Pak. Fadilah Fajri? Fadilah Fajri? Tidak ada. Fahri Al-Farizi? Hadir, Pak. Oke. Farhan Muhammad? Hadir, Pak. Oke. Gagan Panlu? Hadir, Pak. Gagan? Hadir. Hadir, Pak. Gita Suci? Hadir, Pak. Oke, good. Helena Maylena? Helena, ada? Hadir, Pak. Oke. Ipan Saipul Milal? Hadir, Pak. Irfan Mustafa? Hadir, Pak. Oke, terus berikutnya Mary. Ada Mary? Mary? Hadir, Pak. Oke. Mila Kresna? Hadir, Pak. Mila Meliana Fitri? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky Subagja? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Al-Farizi? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Agyar? Hadir, Pak.
Muhammad Sukma Reza Abdurrahman. Hadir, Pak. Muhammad Dika Fadlan. Hadir, Pak. Naufal Zaki Musyifa. Hadir, Pak. Neng Mariani. Hadir, Pak. Rahadian Muhammad Nur Hakim. Hadir, Pak. Rahma Salsabilah. Hadir, Pak. Raka Zela Fahoyan. Hadir, Pak. Regusta Nur Cahya. Hadir, Pak. Rifki Aditya Nugraha. Rifki hadir, Pak. Riki Al Parisi. Hadir, Pak. Sandy Arifin. Hadir, Pak. Siti Mariam. Hadir, Pak. Sonia Laira. Hadir, Pak. Tatan Tanuwijaya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Terakhir Teguh Imanda. Hadir, Pak. Oke. Oke, baik, sesi ini sudah selesai. Ada yang mau kalian tanyakan? Nah, nanti yang belum ngirimin upload filenya, ada kendala, silakan di-emailkan ya hari ini. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Jelas, Pak. Silakan, Mangga. Kan saya di semester di pertemuan awal kan belum dapat kelas, Pak. Betul. Di absensinya itu alfa atau kosong, Pak? Yang Teguh Imanda ya? Iya. Teguh Imanda itu nanti kamu berhak hubungin akademik untuk dihadirkan, ya? Oh, ke akademik ya, Pak? Gitu. Baik. Ya. Nah, jadi Teguh nggak usah khawatir, itu hak kamu untuk ajukan ke akademik, ya. Kamu silakan konfirm ke akademik minta dihadirkan, karena di pertemuan kemarin baru absensi perwalian, begitu ya? Iya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, silakan. Pak. Ya, itu hak kamu. Oke. Karena penting buat nanti diisi ketika Anda memasuki nanti pada satu tes dan UAS ya. Gitu. Oke, ada lagi mau tanyakan silakan. Enggak, yang mau nanya ataupun diskusi silakan. Oke, minggu depan lanjut ya, kita ke tahap implementasi VR ya. Itu topiknya untuk nanti kalian membuat suatu pola pemikiran lebih bertahap lagi ke arah pola pengembangan dilakukan pada saat nanti ada observasi ya. Jadi nanti ada semacam case ya. Nah, itu entah di UTS nanti ya. Kalian akan buat simulasi bagaimana memodelkan suatu proses bisnis VR-nya ya. Apa yang kalian akan buat model seperti apa. Nah, itu nanti ada acuan ke tahap jurnal ya, nanti minggu depan. Dan untuk nanti dijadikan acuan pada saat nanti UTS itu ya, nanti hanya buat skema perancangan desain yang akan kalian arahkan untuk inovasi VR-nya ya, tuh. Ya. Jadi belum masuk ke ranah bagaimana penempatan VR pada objeknya langsung enggak, tapi bagaimana inovasi proses alurnya gitu ya. Konten nanti buat apa, kemudian nanti juga ranah yang dituju ke mana gitu, kemudian nanti output atau outcome dari penelitian kamu itu apa. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat di UTS, seperti itu aja sih modelnya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, jelas nanti ada kuis ya, ada kuis sebelum UTS ada kuis ya 1 kali. Nanti sebelum UAS juga itu ada kuis ya, seperti itu. Jadi untuk kuisnya 2 kali kuis yang dilakukan, ya nggak ada 3 kali, maksimal tuh 2 ya. Yang di kuis itu sebelum UTS dan sebelum UAS seperti itu ya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Mangga. Kalau tidak ada, ya pertemuan hari ini cukupkan dulu hari ini ya. Nanti lanjut minggu depan insya Allah ya. Dalam waktu yang sama ya. Dan nanti kita akan topiknya bahas inovasi proses alur di virtual reality-nya. Oke, baik. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.